Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi ya dalam presentasi ya tentang penelitian yang berjudul implementasi metadata dalam mengorganisasi file dokumen dalam meningkatkan kinerja akreditasi ya. Nah, ini sedikit pada Setia Awang Elong ya. Ini kalau lihat dari temanya ini tentang keberlangsungan bisnis atau BI ya. Dengan tim pengusulnya saya dan juga beberapa teman lainnya termasuk Prof. Ahmad dan juga dari STH Awang Elong ya. Tahun akademiknya adalah genap 2024-2025 ya. Kalau lihat dari latar belakang sebenarnya sih ini berkenaan tentang akreditasi ya, di mana kita sama-sama tahu bahwa banyak dokumen yang mungkin dari format yang berbeda ya, yang selama ini menjadikan bahan untuk mempermudah tentunya ya dalam kalau ada reviewer dan juga kita mengorganisasi ya suatu dokumennya ya ini. Memang ada sih kita biasa menggunakan Google Drive, namun Google Drive seperti yang kita ketahui mereka untuk mencari sub-sub dalam katakan standar-standar yang ada itu ada 9 standar tentunya ya. Agak susah kenapa yang satu dibuka yang lainnya nutup. Nah, itu ya. Nah, dari sini kami mencoba untuk memudahkan ya monitoring dan juga mengorganisasi ya baik file dokumen-dokumen yang berkaitan tentang akreditasi tentunya begitu ya. Yang masalah umum yang selalu ada dalam akreditasi ya dalam pengumpulan dokumen ini biasanya seperti ini ya, ketidaklengkapan data ya. Dokumen dibutuhkan tidak lengkap atau hilang, bukan hilang tapi kadang-kadang kita lupa taruhnya mungkin di folder C, di D, di E ataupun di Google Drive. Nah, ini ya ada inkonsistensi data, ada ketidakakutan data dan yang lain-lainnya yakni sama ya. Nah, intinya adalah bagaimana ya kita ada format dokumentasi juga ada. Ini dari permasalahan yang ada ini kita coba memperbaiki ya. Jadi format datanya silakan, tapi kita bisa hanya tinggal mengklik gitu ya, langsung dia menuju kepada file-file yang kita tuju nantinya begitu, langsung ketemu ya dalam searching yang ada tentunya ya. Dengan maksudnya apa ya ini untuk mempermudah ketelusurannya atau istilahnya traceability-nya begitu barangkali ya. Kita bisa lihat dia di drive manapun kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Ataupun kita di Google Drive sekalipun itu kalau pakai Google Drive itu ya tadi saya sampaikan satu persatu, tapi dari sini bisa seluruhannya bisa kita lihat begitu ya barangkali. Nah, perumusan masalahnya bagaimana pengaturan dokumentasi yang tepat terhadap standar yang ditetapkan di dalam meningkatkan proses dan kualitas layanan bagi user maupun reviewer akreditasi nantinya begitu ya. Dan jenis formatnya apa saja begitu ya, nah rumusan masalahnya. Nah, batasan masalahnya kita berfokus pada kita tidak ada yang kita tutupi, artinya jenis format apapun bisa kita dengan mudah mendapatkannya ya, gitu ya. Batasannya hanya monitoring file yang digunakan sebagai pendukung dan batasan masalahnya lingkupnya adalah kita tidak bisa menggunakan Linux ataupun Macintosh ya. Kenapa? Karena beraplikasi dengan Windows. Nah ini ya kita menggunakan Microsoft Access sebagai tools untuk membantu dokumentasi nantinya begitu. Oke. Tujuan dan manfaatnya sudah ada ya. Ini dapat membantu user dalam monitoring setiap standar. Mungkin kan yang kita ketahui ada 9 standar ya mungkin ya. Ya tergantung sih ya, berapa standar yang biasa digunakan. Tapi kalau setahu saya mengacu kepada yang berlaku itu ya, setahu saya ada 9. Nah ini bagaimana kita walaupun formatnya berbeda tapi bisa dapat terbantukan begitu ya. Memudahkan user dalam pencarian file ya begitu, dan juga manfaatnya ini ada 3 ya, untuk melakukan pengaturan, memudahkan pencarian file dan juga lebih efektif tentunya begitu ya. Nah ini ada beberapa studi pustaka yang dijadikan dasar bagi kami dalam melakukan penelitian dengan judul metadata ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebenarnya lebih. Nah ini konsep-konsep utama yang biasanya yang sering digunakan dalam metadata gitu ya. Metode penelitiannya kita menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif dan juga kualitatif. Artinya kita biasanya mengadakan ada
wawancara, dan juga kita melihat langsung apa sih masalah yang ada ya biasanya dalam akreditasi ya dengan analisanya seperti itu. Nah, metode penelitiannya ada juga dengan cara penggunaan datanya dengan cara data primer dan data sekunder gitu ya. Ini tahap-tahap penelitian yang kami lakukan gitu ya. Nah ini hasil pembahasannya kalau dilihat ini contohnya saja ya. Artinya kalau misalkan ada standar 3 nih sebagai contoh ya, ini kita bisa melihat isinya apa. Mungkin kalau mengacu kepada regulasi yang sekarang bahwa ada PPEPP tentunya ya. Nah ini bisa kita jabarkan. PPEP pertama, P-nya apa, nah, ini bisa dengan implementasi segala macam bisa kita jabarkan. Jadi dengan harapan dengan adanya pembagian apa namanya dengan tree, konsep tree ya, binary search tree ya. Kalau di mata kuliahnya itu di algoritma atau struktur data ini ada ya seperti itu. Ini kita manfaatkan seperti itu ya. Konsep apa namanya parent dan child. Jadi anak ini bapaknya siapa ya seperti itu. Jadi ini juga sama kita memanfaatkan seperti itu. Dengan maksud tujuannya memudahkan gitu ya, memudahkan dalam user ya, bisa jadi si user PIC dari standarnya maupun dari pihak reviewernya mungkin nanti seperti itu. Nanti contohnya bisa kita lihat ya, kita cari dia bisa walaupun dalam folder yang berbeda di C maupun di HTT Docs, ini bisa jadikan acuan ya, acuan kita walaupun dia berbeda tapi kita bisa mencarinya gitu. Dengan harapan bisa memudahkan ya, memudahkan dalam pencarian. Tanpa kita harus pusing-pusing, kita lupa mungkin barangkali ada di C, di D atau di E atau mungkin barangkali di Google Drive atau juga bisa di apa namanya website yang lain ya. Tapi dengan seperti ini dengan apa pengelompokan seperti ini memudahkan tentunya ya. Nah ini contohnya nih kalau dilihat ini ada kita ada di C, ada di E dan seterusnya ya. Ada di E, ada di YouTube mungkin barangkali. Nah ini kita jadikan acuan dia konsepnya adalah hyperlink. Pas diklik dia langsung menuju kepada file-file yang kita tuju ya. Formatnya berbeda pun tidak ada masalah. Ini ada BKD ya contohnya ada YouTube tentang bagaimana dan apa dan bagaimana seterusnya seperti itu. Artinya membantu sekali ya tentunya ya dalam akreditasi itu ya maksudnya ya. Itu ya. Tadi ini sama, ini ada sorry. Ini kita lihat. Nah, ini ada analisanya, aspeknya ya. Penelitiannya ada standarisasi secara metadata. Ini ada berapa ada Dublin Core ya. Ini bisa ada berapa persen ditingkatkan, persepsi digital, metode pengguna, privasi dan keamanan tentunya ya. Bisa ngebantu sekali tentunya dalam dokumentasi yang akan kita jadikan sebagai rujukan, sebagai monitoring ya. Untuk kelengkapan data yang mungkin nanti juga bisa ngebantu pihak apa namanya auditornya ya atau reviewernya apa ya namanya itu seperti itulah kurang lebih ya. Nah ini kesimpulannya dan saran-saran yaitu ya bahwa metadata memainkan peran krusial dalam pengelolaan, penemuan dan juga pemeriksaan informasi digital. Ya. Kesimpulan berikutnya adalah standarisasi dan kualitas metadata secara signifikan meningkatkan interoperabilitas dan efektivitas dalam pencarian informasi. Dia juga ada berperan penting dalam konservasi digital jangka panjang, ya, dan ada beberapa diantaranya seperti itu. Dan mungkin dari ada beberapa yang korelasinya dengan mata kuliah apa. Ini kalau kita lihat adalah tentang kebijakan kontrol akses ya. Ini bisa kita lihat ya. Terus ada lagi ketergantungannya adalah tentang pemanfaatan BST ya, binary search tree, mata kuliah database dan seterusnya. Ini kalau kepada mata kuliah sendiri, setahu saya adalah tentang jaringan komputer, basis data, image processing, struktur data ya. Mungkin juga ada mata kuliah lain, mungkin aja ada apa namanya itu untuk lupa saya itunya ya pengenalan basis data juga ada semua tentunya seperti itu ya. Ini yang saling ada korelasi ya dengan mata kuliahnya nanti seperti itu. Ini yang menjadikan kami sebagai bahan dalam penelitian ya tentang metadata. Oke, mungkin itu dulu sekian dari saya. Ini ada beberapa juga data pustaka ya. Kita mengambil ada 9 yang sebenarnya lebih tapi yang berkorelasi yang nyambung dengan penelitian kami adalah 9 ya selama ini ya. Masih ada lebih tapi ini yang kita gunakan ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.